kita sudah menjadi kunjungan 16 juta wisatawan gitu ya, di Bali. Kemudian tarik dong datanya dong gitu. Hasil Dinas Pariwisata punya data ini semua. Dari 16 juta orang itu, berapa persen sih yang masih nari kecak, nonton tari kecak? Itu Berapa penting. persen sih yang masih kemudian ngelihat subak kita? Berapa persen yang masih ke penglipuran? Ya. Atau jangan-jangan, disclaimer lagi, atau jangan-jangan Sudah ada tapi disembunyikan gitu mungkin ya. saya merasa malah belum ada datanya. Belum ada. Atau jangan-jangan malah orang ke Bali memang mau clubbing aja. Pemimpin itu nggak pernah jatuh karena suara rakyat, nggak pernah. Besar suara rakyatnya, perdah suara rakyat nggak pernah jatuh. Tapi dia selalu akan jatuh pada saat dia tidak mau mendengar suara itu dan lebih memilih mendengar orang-orang yang di PM kita diubah apa ya? Gitu. Gimana? berarti kali orangnya aja. Kayak Mas Wader aja yang bener lah. Responnya gagah aja, Mike. Ini bunyi nih mah. Iyalah. Cek. Bunyi lah. Sensitifnya ya. Ngidangin nggak sensitifan, tinggal di volume di set kita banyak nggak sensitifan. Ajan Kayak Deddy Corbuzier lah. Cuman beda kelas aja lah. Beda merek aja. Ini sama Audio Technica kan yang gue edit Technica juga. Sama? Ya kan, Gininya apa ya? sama podcast Close the Door. Hmm. Punya saya sama dia punya narasumber gitu masih patuh mereka masih. Ini Nawang Raga bedain waktu di sound. Ini termasuk headset yang lumayan aja nih lah. Soundman Raga tuh headsetnya 9 juta, ada Technica juga. Cuman tuh, beli yang ini Pak. Kenapa yang headset kunya nggak sampai 9 juta anjing. Pokoknya yang ini yang bagus Pak, kalau yang bangsat kena cing. Cara ulu enak buah kena. Oke. Please welcome. Sekarang Jack Bali kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ini. Di tengah sedikitnya influencer, tokoh publik dan para seniman dan lain-lain yang bersuara kritis itu. Di antara sedikit itu ada bernama Krishna Taira, suara kita. Semua sudah datang, Om Swastiastu. Swastiastu, tiang yang semua diundang ke sini nih. Cek Bali. Nggih, ternyata tempat kita dekat ya gitu. Dekat ternyata. Jadi calling 30 menit yuk jalan. Ya, jalan. Jadi sebenarnya podcastnya sudah podcast pertama sudah berlangsung sebenarnya, cuman karena kesalahan teknis ya, gitu. punya bus keras, Bas liunan minum ternyata. jadi sebelum waktu itu 2 jam. Jadi total di sini sekitar 4,5 jam loh. Oh, 4,5 jam dari kita baru datang mau podcast sampai kita pulang 4,5 jam. Dari jam 8 kalau nggak salah ini 12:30 udah dekat Jumawi. Berarti Padahal rumah cuma 5 menit. Makanya podcast yang kali kedua ini saya tidak mau minum. Ini cuma sekslokinya nih sebelum kita membahas topik serius nih. Karena kata Pak Koster kan, kata gubernur kita, kopi isyarat netral gitu katanya kan. Berarti punya tidak, asal nambung tidak. Oh yes, sebenarnya maksud Pak Koster tuh begini. Karena saya pernah undang beliau kan. Jadi kopi tanpa gula dicampur 1 sloki arak, itu maksud dia. Dia 2 kali terus ya. Oh iya. Jadi itu tidak pernah dijelaskan di setiap statementnya Pak Koster, kan ditangkap oleh masyarakat. Oh, sambil ngopi sambil minum. Itu jelas lah. Asam lambung netral, punya payu. Jangan. Oh, gitu asalnya. Luar biasa. Coba Krishna Taira lo nih.
Kopi, oh. Ini Pak Koster ya. Sebelum kita membahas tentang Pak Koster, Rago nuwun Mas. Kita menghormati Gubernur apa kita. namanya ide dari gubernur kita. Iya, gitu. Oh, cek mantep. Oh, lumayan sebenarnya. Oh, iyalah. Ini waktu Pak Koster ke sini, beliau selalu minta Pak Erwin ingat kopi arak disediakan. Iya, harus sedia ada arak aja kopi gitu. Pak, boleh ngerokok, Pak? Boleh gitu. Maunya yang sing bang rokok. Pak, kenapa nggak boleh ngerokok? Dulu kan Pak di ruang sidang DPR ngerokok juga. Wih, keren. Itu foto keren sebenarnya. Kan masih ada dulu. Berarti Pak Koster sebenarnya jiwanya rebel ya. Sebenarnya rebel. Makanya satu-satunya pejabat yang Rago ajak podcast tuh ngidang rokok terus sambil ini Pak Koster aja. Coba jiwa rebel itu dipupuk lagi ya. Jangan ditenggelamkan, Pak. Kayaknya lebih seru deh Bali di rebel. Pak Krisna. Siap. Jadi pertama yang pengen nanya ini kenapa suara kita gitu Pak. Mungkin banyak yang kan itu sempat disinggung juga, dikritik juga ya oleh basar-basarnya mungkin ya. Teman Bapak. Kita nih Krisna seorang dokter lulusan S3 ini nggak bisa mengartikan kami, kita, saya gitu kan. Ini goblok apa gimana nih? Siapa itu bilang tuh? Wayan karyawan? Wayan karyawan. 5 menit mulai. Wayan Setiawan ya? Wayan Setiawan ya? Oke, Pak Wayan sebenarnya kalau Tiang boleh jujur terima kasih banyak sebenarnya. Beliau justru orang yang bukan. Beliau orangnya vokal lah. Vokal, kemudian memang kalau kita lihat di beberapa statement sebenarnya saya setuju kok di beberapa statement dengan Pak Wayan Setiawan. Kayak ada beberapa SPBU dan kantor, salah satu kantor di Bypass Ngurah Rai yang kemudian menutup jalur air emang harus ditindaklanjuti gitu ya. Cuman gini, suara kita gitu ya. Kalau suara semua orang udah tahu suara lah gitu. Tapi kita itu kan branding ya gitu. Saya bukan ingin mewakili siapa-siapa, cuman saya menganggap bahwa kita ini adalah seluruh masyarakat aja gitu. Suara dominan masyarakat itu mungkin maksudnya ya. Bisa dibilang gitu, bisa diartikan gitu, tapi bisa juga diartikan lain, Win. Jadi kita kan melihat apa yang kemudian menjadi kekesalan pribadi. Dalam artian bukan kesalahan isu yang kemudian menelisik kita gitu ya. Kemudian kita utarakan dan kemudian diamini oleh banyak teman-teman masyarakat sekalian gitu. Entah itu karena dorongan yang sama, dalam artian memang mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Mereka juga melalui hal yang sama. Dan juga itu yang membuat kemudian suara kita ini menjadi salah satu media buat kita untuk sama-sama bersuara tentang apa yang kita rasain gitu. Jadi cara gini, dan itu kan sebenarnya sebuah branding aja gitu. Kita itu bisa jadi suara kita tuh ya suara Krisna Taira nyambung juga tuh. Atau juga ya itu suara yang kita pengen masyarakat itu paham bahwa suara ini lagi bergaung di tengah masyarakat. Suara yang kemudian yang tadinya hanya berakhir di sebuah meja seperti ini, kita berdua aja yang tahu gitu ya, menjadi suara yang menggema gitu. Menjadi suara kita bersama, dan ternyata setelah diamini banyak orang, toh nyampe juga tuh ke Pak Gub gitu. Jadi kalau suara kita ini kemudian menjadi salah satu media yang bisa menyuarakan atau bisa kemudian membawa suara itu ke tingkat yang memang seharusnya yang dituju gitu, kenapa tidak gitu. Dan untuk teman-teman sebenarnya yang lain, entah itu buzzer, entah itu tim media mereka gitu ya, jangan dong berhenti di diksi kitanya gitu. Jangan pernah berhenti sebuah kritik itu di personal orang yang mengkritik, di diksi, apalagi diksi suara kita gitu. Coba kita bahas substansinya gitu.
Coba kita bahas apa sih yang menjadi keresahan masyarakat ini gitu. Apa sih yang menjadi kritik masyarakat ini gitu. Dan jangan juga sampai kritik itu yang kemarin baru saja saya dapat kabar statement gitu. Dan itu sebenarnya statementnya mulai saya dengar dari beberapa orang yang bukan yang menjadi lingkungannya Pak Gup gitu. Sebelum kemudian Pak Koster sendiri mengatakan itu gitu. Saya sudah biasa dibully gitu. Apakah kemudian kritik itu sama dengan bully gitu? Menurut saya jelas tidak gitu. Jadi mungkin itu yang harus dipahami dulu deh gitu. Suara kita itu adalah media yang tidak hanya mengkritik pemerintah sebenarnya. Kalau ada yang diapresiasi, saya apresiasi kok gitu. Kayak kemarin Pak Koster tiba-tiba ngomong baru teringat tentang quality tourist gitu. Bahkan di video pertama awal tahun 2026 ini saya mengapresiasi itu gitu. Saya apresiasi Pak, Anda punya pemikiran bahwa Bali sudah tidak bisa lagi kita tidak memilih wisatawan yang masuk gitu. That's a good idea gitu. Ide yang sangat bagus, cuma jangan kemudian ide ini hanya menjadi sebuah wacana gitu. Ada goals tertentu yang emang harus kita tuju, ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum itu gitu. Paling itu sih, Win. Siap. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemilihan suara kita ini berasal dari apa yang sedang dipermasalahkan oleh masyarakat lewat akun sosial medianya masing-masing kan Ya, begitu ya. betul. Apa yang sedang ramai dibincangkan masyarakat, dikeresahkan oleh masyarakat gitu. Kan terlihat kan zaman sekarang itu di komen-komenan setiap postingan itu kan berlihat rata-rata kebanyakan orang itu bagaimana responnya gitu. Dan itu seharusnya kan bisa menjadi salah satu. Jadi gini, zaman dulu sebelum ada media sosial, pemerintah tuh kan sangat susah untuk melihat keresahan masyarakat ya gitu. Mereka bahkan harus membayar gitu survei untuk hal itu gitu. Oke. Sedangkan di media sosial seperti sekarang, di era yang sekarang, harusnya mereka lebih paham atau paling tidak lebih bisa menyaring apa sih yang menjadi keresahan masyarakat. Apakah kebijakan yang saya keluarkan ini, apakah kebijakan prematurkah, kebijakan yang mengganggu-kah kehidupan mereka, atau malah mungkin kebijakan ini maunya menyelamatkan, tapi malah menambah beban kan itu. Jadi pada saat ada kritik-kritik sosial seperti ini, seharusnya pemerintah sekarang di era sekarang lebih cepat melihatnya gitu, lebih bisa kemudian menyaring gitu. Oke, kesampingkan oleh semua komen-komen yang kemudian memang sifatnya bullying. Kita nggak nutup mata, pasti ada namanya netizen, kemudian masyarakat mungkin mereka gundah, mereka mungkin marah dan mereka meluapkan di sana gitu. Cuma kita lihat kemudian komen-komen yang sama, yang kemudian mencoba memberikan solusi, kemudian yang sependapat, yang kemudian mencoba bahkan men-tag Pak Gubernur gitu, men-tag akun pemerintah gitu. Coba itu disaring, kemudian dibuka dialog itu gitu. Menyenangkan kok era ini sebenarnya gitu, bukan era yang pragmatis, bukan lagi era yang wah pemerintah maunya A, apalagi ada tim komunikasi kemudian yang pernah saya dengar bahwa nama aja pemerintah, tukang perintah, itu udah bukan eranya lagi tuh gitu. Karena masyarakat sudah sadar bahwa pajak mereka gitu, itu digunakan sebagian untuk membayar kinerja dari pemerintah gitu. Itu sebenarnya yang harusnya dipahami oleh entah itu orang di pemerintahan, orang di sekelilingan Pak Gubernur dan termasuk tim komunikasinya sebenarnya. Gini mulut besar haters PKB dibungkam. Gubernur Bali pastikan pembangunan fasilitas zona inti pusat kebudayaan Bali dimulai. Yang membuat berita? Kabar Bali 1. Oh, oke. Mulut Berita besar online. haters PKB dibungkam. Berita online. Klik gitu. Mungkin kan merasakan manfaat mungkin. Oh gitu ya, Iya. manfaat. Oh, Kan biasa kan kalau orang udah merasakan manfaat ada pewah-pakewah, pengglorifikasi gitu. dikotomi. Mengagung-agungkan orang. Dikotomi. Iya, dikotomi. Dikotomi mesti kalau Saya sambil ini enggak apa ya? Oh boy bagus. Oh ini saya juga sambil nge-vape nih karena untuk mengurangi kecanduan rokok diimbangi dengan vape biar uap di ruangan ber-AC, biar lebih aman di ruangan ber-AC kan gitu katanya. Astungkar. Iya. Dan kita cuma bisa berusaha lah ya. Yang penting niatnya baik gitu. Ya.
Oke. Masalah yang lagi rame lagi mengenai Bali sepi. Ah. Ini sebenarnya Raga bingung nih Pak Krisna. Ada nih orang Bali sepi dan ada versinya tidak sepi sebenarnya rame. Ini siapa bilang sepi nih? Rame kok tetap gitu. Terus dijawab dengan data gitu. Katanya data meningkat kunjungan wisatawan, tapi domestik ada turun sedikit. Enggak, domestik turun Dikit. oh ya dikit benar. Mancanegara naik Ya, gitu. ya. Totalnya di sekitar 16 jutaan. Seolah-olah udah ada masalah nih, siapa yang ada nih orang Bali sepi karena netizen itu terlalu rajin posting kejelekan Bali, banjir, sampah itu. Nah menurut Pak Krisna gimana ini soal fenomena ini? Bali itu kan kita gini deh, simpel ngomong deh. Bali itu kan daerah pariwisata ya. Kemudian dan semua orang mengatakan bahwa Bali ini satu-satunya pendapatan terbesar dari tourism, dari pariwisata gitu ya. Kemudian kita keluar dari sepi dan ramai dulu. Oke. Karena itu bisa aja dibuat dan di framing dan lain-lain. Kita bisa artikan bahwa mungkin saja orang yang datang kemudian transit Bali, kemudian dia ke Lombok dan ke Nusa Tenggara Timur karena datanya sudah ada itu. Jadi mereka masuk memang dicap imigrasinya di Bali, kemudian keesokan harinya mereka terbang ke Labuan Bajo dan ke Sumba. Itu sudah lumayan besar datanya. Tapi gini, kalau kita ngomongin tourism gitu, apalagi satu-satunya kemudian dibilang sebagai salah satu bukan salah satu ya. Salah satu penghasilan terbesar Bali itu dari pariwisata gitu. Bahkan seluruh elemen masyarakatnya semua tergantung terhadap pariwisatawan gitu. Misalkan pengusaha F&B yang ada di Kota Denpasar atau di Kelungkung juga berpengaruh terhadap ramainya wisatawan yang hadir di Bali Selatan gitu. Karena begitu wisatawan ramai, orang-orang yang bergerak di pariwisata punya uang, mereka bisa belanja di F&B gitu. Cuman pernah nggak kita mendengar gitu ya, Bali ini diperlakukan sebagai sebuah daerah destinasi pariwisata dulu nih. Saya yakin teman-teman di pemerintahan itu sangat sering kunjungan kerja. Sangat sering. Saya bisa katakan itu bukan sering lagi. Mungkin kalau Pak Prabowo kemarin tidak mengatakan efisiensi, mungkin nilainya akan jauh lebih tinggi lagi. Ya. Karena ada beberapa teman yang bergerak di bidang-bidang itu mengatakan memang kunjungan kita lumayan tinggi, kunjungan kerja keluar. Kita ambil coba Southeast Asia, Ben. Jadi kan lawan kita, jadi jangan di framing lagi kita lawan negara gitu ya. Kebetulan memang Bangkok itu ya ibu kota negara gitu. Kebetulan saya tanda kutip gitu. Tapi mereka punya Phuket, mereka punya Pattaya. Kemudian kita bilang Vietnam. Kita bilang yang paling mungkin yang menggelitik hati itu adalah Malaysia. Kuala Lumpur gitu. Kalau kita bandingkan kemudian jumlah wisatawan yang datang gitu. Kita gabungkan deh, nggak usah wisatawan asing saja gitu. Orang datang ke Bali itu kan sekitar 16 juta sampai 17 juta. Oke. Sedangkan kalau berbanding dengan Thailand, data orang kunjungan wisatawannya itu 31 juta. Wih, jauh ya. Hampir 50%. Padahal kalau kita tarik datanya dari tahun 2004, mereka kunjungan wisatawan tidak lebih dari 8 juta. Wih. Pembenahannya berarti 20 tahun nih. Ya, kita anggap 20 tahun ini. 20 tahun mereka benar-benar memikirkan bagaimana mereka menata kotanya supaya nyaman dengan tourism, bagaimana mereka menata budayanya dan apa saja yang mereka bisa jual gitu. Sedangkan kalau kita saya tidak merendahkan pemerintah, teman kita coba berpikir sama-sama dulu deh. Makanya saya pengen selalu bilang, yuk buka ruang dialog supaya kita bisa ngobrol gitu. Bali ini saya pernah tanya gitu, kapan sih kita pernah hadir Bali ya? Jangan kemudian kita menganggap bahwa kita diajak kemudian sama Kementerian Pariwisata untuk buka booth, kita menganggap itu sebuah exposure untuk kita gitu. Coba kita tanya Balinya dulu deh. Kalau kita punya usaha,
pengusaha deh kita ngobrol gitu. Dari revenue yang mereka dapatkan minimal, Win, mereka kan anggarkan sekitar 10-13% untuk dana marketing atau promosi. Oke. Itu normalnya nih, hitung-hitungan normalnya. Bali ini sejauh mana sih mempromosikan wisatanya? Itu pertama. Karena saya belum pernah mendengar nih. Kalau sekarang paling simpel deh. Kemarin baru teman saya datang dari Den Haag, dari Belanda, dari Netherlands ya, dari Holland. Dia bilang, saya baru aja ngelihat satu videotron besar menampilkan bagaimana Thailand Di sana. di Belanda. Tapi dia tidak pernah mendengar Bali dipromosikan. Kemudian balik lagi, event-event internasional tentang turis ini kan banyak kan di seluruh dunia. Ya. Berapa kali sih Bali itu ikut gitu? Berapa kali kemudian kita membuat festival budaya untuk mengundang mereka hadir ke Bali? Itu dulu. Ya. PKB, misalkan kita ngobrol PKB deh. Pernah nggak Prin lihat di PKB itu PKB kita yang di Pesta festival, Kesenian ya Bali. Pesta Kesenian Bali. Oke. Pernah nggak ngeliat delegasi asing datang? Sering kan? Bahkan beberapa tahun yang lalu tuh ada Korea Selatan datang membawa delegasi budaya yang lumayan besar timnya. Dapat panggung lumayan banyak. Gitu. Bali kapan sih terakhir kayak gitu? Saya waktu zaman liputan PKB waktu masih jadi wartawan tahun 2000 terakhir 2017. Saya lihat langsung. Di setelah itu nggak tahu masih ada apa enggak karena Tiang nggak pernah liputan waktu itu setelah itu. 2017. Jadi sebelum eranya Pak Koster berarti ya. Di zaman pasti ke entah era Pak Koster masih ada itu atau mungkin enggak, masih, saya kita nggak bilang tahu. masih aja. Mungkin Kita ya. anggap masih aja. Jadi Bali ini harus tahu dulu siapa turis yang pengen kalian kejar gitu. Negara mana sih orang yang bakal spending uang besar di Bali ini gitu. Jangan sampai kemudian kita kayak sekarang nih. Ini tanda kutip, mohon maaf, nanti ini biar disclaimer dulu, saya tidak ingin memojokkan salah satu wisatawan segala macam ya gitu. Datang tamu India ke Bali. Ada aja masalahnya sama pelaku wisata kita gitu. Entah dia bayar yang ngawur lah, entah dia maling di hotel gitu. Baik lagi, karena kita tidak pernah kemudian mencari siapa sih sebenarnya yang kita mau kejar turismenya gitu. Datang kemudian tamu Rusia, awalnya berkunjung, nah gitu. Kemudian tiba-tiba dia punya usaha di sini gitu. Karena gitu awalnya balik lagi. Kalau kita tidak pernah promosi, kita harus menerima siapa saja nih. Nyen kata ke Bali yuk kita welcome gitu. Padahal kita seharusnya kan tahu siapa market kita, siapa yang kita bisa kemudian suguhkan semua atraksi ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menjadi destinasi wisata, apakah kita sudah cukup nyaman untuk wisatawan? Macet misalkan, sampah, transportasi umum gitu. Karena ini semua memang sebenarnya sebagai penunjang pariwisata, mau nggak mau, semua kota melakukan itu, semua destinasi melakukan itu. Oke. Kemudian kita ngelihat lagi nih, kita sudah menjadi kunjungan 16 juta wisatawan gitu ya, di Bali. Kemudian tarik dong datanya dong gitu. Harusnya dinas pariwisata punya data ini semua. Dari 16 juta orang itu, berapa persen sih yang masih nari kecak, nonton tari kecak? Itu. Berapa persen sih yang masih kemudian ngelihat subak kita? Berapa persen yang masih ke penglipuran? Ya. Atau jangan-jangan, disclaimer lagi, atau jangan-jangan Sudah ada tapi disembunyikan gitu mungkin ya. Saya merasa malah belum ada datanya. Belum ada. Atau jangan-jangan malah orang ke Bali memang mau clubbing aja. Nah, ini penting. Saya dari dulu mempertanyakan ini juga. Sama. Makanya kemudian apakah masih relevan kemudian kita mengatakan bahwa kita menjual kita pariwisata yang berjual budaya. Itu dulu garis bawahnya dulu nih gitu, Terus penguatannya. diganggukan pariwisata budaya kita menjual ini.
Kalau Jangan emang sampai- memang budaya menjadi underline kita atau baseline kita untuk tourism gitu. Hidupkan budayanya. Hidupkan seninya kan gitu. Win, saya pernah ke Sansan Win, tahun 2002 kali, 3 kali saya ke Sansan. Dari 2010 kemudian 2014, yang terakhir 2016. 15. Win, tahu nggak kalau kita ke Sansan, itu kita wajib ke art center ya Sansan. Wajib. Wajib, Win. Semua travel agent itu wajib bawa tamu ke sana. Jadi saya tanya di Sansan itu, di art centernya dia itu, dalam satu hari itu akan berganti terus seniman ya setiap hari. Dan akan ada selalu 4 pertunjukan, Win. Jadi negara bayarin senimannya. Oke. Itu yang namanya, itu menurut saya itu baru benar menghidupkan budaya. Oke. Jadi kita nyaring dulu semua orang yang masuk ke Bali itu tonton itu dulu. Itu kan pengenalan budaya. Kalau benar kita mau berlandaskan budaya. Kalau itu tidak dilakukan, atau itu tidak pernah diperhatikan gitu. Jangan-jangan gitu. Memang benar datanya bahwa orang yang ke Bali ini spending uang lebih banyak di Atlas, di Vince, atau dia memang di tempat-tempat beach club yang memang sekarang menawarkan kebahagiaan itu gitu. Ya. Karena kan kita ngelihat dulu nih. Dulu orang memang nyari experience, Win, datang. Oh, budayanya berbeda segala macam. Sekarang itu orang berpergian atau berpersiar itu mereka lebih ke melarikan diri sebenarnya. Mereka cari happy gitu. Gimana caranya tourism atau turis gitu kalau misalkan datang ke Bali di masa-masa tertentu mereka sampai di bandara, kemudian di bandara sekarang katanya sudah bagus ya fasilitasnya, terima kasih banyak ini buat teman-teman di bandara. Mereka tidak sampai 30 menit sudah sampai di luggage stations. Jadi udah bisa ngambil luggage. Keluar dari bandara 1 jam. Keluar dari bandara 1 jam. Macet di parkiran bandara bisa 1 jam. Oh, di parkiran itu ya. Sudah keluar dari gate bandara nih. Ketemu lagi dia macet sebelum sampai hotelnya dia. Apakah itu experience yang misalkan kita deh udah ngeluarin uang nih banyak. Kemudian kita ke mana kan misalnya ke Thailand atau ke Vietnam gitu. Gitu bakat terus. Waktu kita kebuang. Uang kita udah terlanjur tertanam. Kita booking semua hal. Apakah menjadi experience yang menarik itu? Ya. Kan ada yang curhat wisatawan asing yang mengeluhkan soal kapok ke Bali gara-gara macetnya itu kan. Karena tidak pernah kemudian pemerintah sadar apa sih prioritasnya dulu nih gitu. Mohon izin ya Pak, bukan saya lebih pintar dari Anda gitu. Ketimbang kemudian kita berspekulasi terhadap proyek seperti tadi mungkin Bu Nurul bilang PKB gitu ya, kesenian Bali yang nilainya 2 triliun yang di awal kemudian akan diinjek lagi 1,1 triliun gitu. Kenapa tidak pernah berpikir bagaimana kemudian membuat fasilitas publik, entah itu transportasi umum, entah itu jalan, entah itu pedestrian, yang kemudian memungkinkan semua objek wisata ini bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Gitu. Kalau kita ke Cina misalnya ke Beijing gitu, Beijing itu nggak ada yang dekat objeknya. Semua Rata-rata berapa jam? Jangan bilang jam, kita bilang jarak deh. Dari Beijing ke ke tembok besar Cina. Itu kalau nggak salah saya jaraknya terakhir sekitar 80 atau 70 kilo. Gila. Berapa jam itu ya? Kalau Bali 87 kilo itu kan berarti Singaraja. Iya. 2 Konturnya jam. sama, berbukit. Beijing sampai ke tembok besar Cina itu cuma 28 menit. Wih. Berarti transportasi publik ya? Enggak, transportasi jalannya. Enggak macet? Enggak. Gila. Experience-nya menyenangkan dong. Ya. Berarti kan at the time kamu 1 hari ada di sini itu bisa mengunjungi beberapa objek kan. Ya. Coba sekarang tanya teman-teman pelaku wisata deh. Bisa nggak sekarang jual half day dengan beberapa objek? Kalau dulu kan setahu saya pagi akan dikejar ke Singaraja, kalau nggak Singaraja kita Mani sunrise kan. Kita breakfast sunrise, kemudian dia turun ke Ubud segala macam. Selesai nggak sekarang? Selesai after dinner dia sampai di hotel.
Itu capek luar biasa itu. Kenapa kemudian pemerintah tidak pernah memikirkan bahwa turis itu sama dengan atau equal dengan experience gitu. Jaga experience-nya. Mau tidak mau gitu. Kita bilang lah, oh Bali ini harus dijual mahal. Gimana kamu mau jual mahal kalau experience-nya nggak bagus gitu. Ya kalau kita ngomongan kasar, misalkan kita ke karaoke gitu. Mau kan masuk ke ruang karaoke kemudian sound systemnya jelek. Betul. Kemudian layarnya kerebat-kerebat gitu. Terus dia jual kemudian 500.000 sejam gitu. Request kita lagu yang kita senang nggak ada. Nah. Di sini dong. Lagu yang ini nggak ada ini gitu. Apa ini karaoke? Apa ini kita? Makanya kan kalau kita bilang tourism itu sebenarnya kan dia jasa, Win. Jasa ya pasti kayak equalnya ke experience gitu. Jaga aja experience-nya, tingkatkan experience-nya orang. Tingkatkan bagaimana kemudian mereka sangat mengagumi kita. Budaya memang menjadi kemudian tonggak kita gitu. Cuman jangan lupakan kemudian penopang-penopang pariwisatanya dulu. Betul. Kan itu dulu. Sama dengan gini. Singapura itu berhasil meningkatkan 5 juta kunjungan hanya karena membuka kasino. Itu kan pernah saya bahas kasino itu. Oh ya, ini menarik ini juga. Saya setuju dengan idenya itu kasino itu. Di satu sisi kita menolak kasino, satu sisi kita tutup mata dengan. Iya. Jadi kan ini hal yang lucu gitu. Kemudian ada banyak yang berbicara bahwa kenapa kan ini cabut dulu undang-undang pidananya gitu. Kita itu sudah bisa mengajukan kawasan ekonomi khusus KEK. Gitu. KEK itu punya baku itu dia bisa mengesampingkan dulu beberapa hal. Asal kawasan itu benar-benar steril. Misalkan gini, kita mau buat kawasan gelap, kategori saya bilang selalu kawasan gelap gitu. Di dalamnya akan ada judi gitu ya. Kemudian akan ada peredaran alkohol gitu. Kemudian entah itu kemudian berkembang menjadi prostitusi gitu ya. Bukan saya mengiyakan mengokekan tiga hal itu ya, tapi kita melihatnya gini. Itu adalah bentuk negara sebagai pengkontrol sebenarnya. Oke. Karena tiga hal itu sebenarnya tidak bisa hilang di seluruh dunia. Betul. Even itu negara Islam. Malaysia itu negara Islam. Mereka buat satu kawasan Genting Island namanya. Itu kasino terbesar dan pertama di Asia Tenggara. Baru kemudian ditiru oleh Singapura. Kemudian kalau kita memang kaku ya, maksudnya dalam artian kita memang nggak mau warga kita berjudi, buat aturannya. Oke, karena kita sudah melegalkan judi misalkan gitu. Saya boleh kok, kamu mau judi di kasino boleh. Cuman saya harap begitu kamu keluar dari kasino dan uangmu habis semua, kamu bisa hidup. Caranya gimana? Dia harus punya deposito minimum berapa, yang akhirnya per bulannya mereka bisa tarik. Ini normal lah. Misalkan kamu punya deposito diam 3 miliar, masuk dah ke kasino, habisin dah uang. Kadang begitu dia keluar dari kasino, dia masih punya bunga 10 juta sebulan, yang dia masih bisa hidup dia. Ketimbang kita biarkan kemudian masyarakat kecil kita ini dengan label budaya, menamakan budaya gitu ya. Mereka bertaruh semua ini hidupnya di sana. Dan parahnya lagi yang saya undang kemarin menolak kasino tapi judi online 24 jam gitu. Sehingga orang gaji 2 juta aja utangnya sampai 1 M loh. Kadang-kadang jual tanah. Pemerintah tuh tugasnya itu bukan memerintah. Tugasnya adalah controlling. Jadi ketimbang dia kemudian menutup atau menolak hal yang tidak mungkin bisa dia tolak. Mending dia legalkan satu sisi, topan habisin ini yang di bawah. Nak maceki jo. Kalau dia tabuhrah boleh. Ini harus dipisahkan ya. Budayanya tabuhrah, bukan tajen. Begitu Anda pakai uang itu judi. Betul. Jadi jangan kemudian disamarkan dengan asas budaya gitu. Jadi kalau saya mikirnya gitu. Jadi kalau kamu memang suka sama sabung ayam, gak usah pakai uang. Saya dukung sebagai pelestarian budaya.
Tapi nggak seru kalau nggak Kan itu. Coba kalau pernah dibalik, oh kamu suka tabung ayam, oke boleh ikut main. Cuman di kasino ya. Jadi kamu punya uang segini baru bisa. Jadi dia dan keluarganya itu tidak mati karena judi, Win. Kan judi itu dilarang karena apa? Kan gitu harus dilihat dulu asasnya kenapa dia dilarang. Itu udah di framing waktu zaman itu rame seolah-olah gimana nanti kalau orang Bali kita yang ikut berjudi, orang rakyat kecil kita ini kasihan nanti gitu. Padahal ada syaratnya. Berapa minimal harus ada itu? Kalau kita ngomong apa namanya fiskal sekarang, kalau kamu punya uang 3 miliar sebulan di deposito, itu kamu dapat uang 10 juta sebulan. Karena kamu bisa tarik gitu per tahun, kemudian sisa bunganya kamu bisa apa namanya kejar inflasi. Jadi kalau teman-teman bilang misalnya, oh saya nggak mau kerja tapi punya uang, ya cari uang 3 miliar dulu. Untuk saat ini ya bos. Dengan asumsi 10 juta per bulan kamu cukup buat hidup gitu. Kan nggak semua orang bisa 10 juta cukup ya. Ada orang yang berlebih 10 juta. Tapi kalau kamu mau hidupmu financial freedom dengan angka 10 juta sebulan, punya uang 3 miliar. Sudah pasti kamu bisa. Berarti kalau masuk kasino itu misalnya anggaplah kasino ini ada di Bali, saya orang Bali nih, kalau masuk kasino 3 miliar. harus ada punya deposito. Deposito yang tidak bisa ditarik 3 miliar. Karena apa? Kamu tuh akan sangat-sangat terpancing untuk menguras uang kok di gambling itu. Pasti. Pasti kan? Karena di semua judi yang di otak, yang jadi cuci itu otak kita kan, seperti judi. Tadi dapat 2 juta, sekarang kalah 5 juta. Emboh gitu. Itu selalu. Makanya di Amerika itu di kasino itu tidak boleh apa namanya connect langsung dengan bank account. Jadi kamu nggak bisa tarik tunai. Supaya membatasi itu. Supaya orang nggak habis-habisan di kasino. Nah, sama kayak di Malaysia. Gimana cara mereka membatasi orang-orang karena dia negara Muslim dan orang Muslim tidak boleh berjudi, gitu ya? Pemegang paspor Malaysia beragama Muslim nggak boleh masuk Genting Island. Menginjakkan kaki di kawasan Genting Island nggak boleh. Ya itu. Jadi dia menjaga, mengkontrol gitu. Kemudian siapa yang mengisi kasino? Ya ini wisatawan ini dong. Karena hitung-hitungan kasarnya, ya tadi saya sudah sempat kasih hitungan kasar nak belok lah gitu. Kalau kita ngomong asumsinya bahwa kita bisa mendapatkan 15 triliun kotor kasino ini, kemudian dia pajak hiburan yang nilainya 20-25% gitu. Itu kan dia 3 triliun. Bersih masuk ke PAD. Berarti insenerator yang harusnya terjadi gara-gara Danantara ini kita sendiri bisa beli. Yang selalu yang baca dan dengar dari orang-orang yang selalu masih ingin itu dengan zona apa namanya status quo ya namanya status quo sekarang kan. Ini multiplier efek dari judi misalnya lokal Tajan ini sangat banyak multiplier efeknya katanya. Pedagangnya kita juga dapat ada. banyak ini uang parkir warga sekitar banyak dapat nih yang pecalang dan semua bisa hidup nih gara-gara Tajan ini bukan hanya segelintir orang aja. Nah begitu, kalau begitu gimana? Pertanyaannya gini kawan. Oke. Kan banyak orang yang akan terdampak dengan Tajan dihilangkan. Balik lagi. Apakah kamu kemudian mengamini uang hasil dari kamu menjatuhkan hidup orang lain? Ingat gambling itu. Nggak mungkin ada orang yang semua yang ikut di Tajan menang udah nggak mungkin. 100% nggak mungkin. Pasti. Ya, harapan sugih ada lacur subuh pasti. Pasti. Gitu, Makanya mau judi ya kan. Gitu. Atau gitu ya. Negara ambil alih dengan profesional gitu kemudian mencari memang pasarnya bukan kita. Kan dana yang masuk ke PAD ini akan lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang nilainya. Makanya kemudian dengan adanya ini malah akan lebih gampang kita meminta pemerintah untuk transparan gitu. Yuk transparan yuk semua anggarannya. Transparan uang masuk ini penggunaannya untuk apa? Jangan good governance itu hanya sebagai wacana. Oh kita akan menjadi pemerintah transparan gitu. Baru kita cari kemudian data penggunaan APBD gitu. Yang berisi tidak terperinci gitu. Win pernah mendapatkan yang terperinci, saya belum.
Kecuali ada orang kemudian ngasih ke saya tiba-tiba. Dan itu banyak tiba-tiba map datang gitu. Baru kita buka, wah data lagi. Jadi saya justru eh, berkeyakinan bahwa seluruh ketidaktransparan dan kekacauan yang belum dirapikan di Bali maupun tidak luput juga di Indonesia ini murni memang sengaja dibiarkan, karena dengan zona-zona nyaman dari oknum-oknum segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan kan, karena ada quotes di mana ada keteraturan di sana tidak ada yang bisa diatur. Tidak ada yang bisa bermain. Di mana dia ada ketidakteraturan semua bisa diatur gitu kan. Itu quotes itu. Jadi harapannya sebenarnya gini, Min. Saya nggak bilang pemerintah nggak bekerja. Saya yakin anggota dewan bekerja pada porsinya, kemudian pemerintah juga bekerja pada porsinya. Cuman kita kan sebagai masyarakat tuh mengukur bukan bagaimana kamu bekerja dan birokrasimu gitu, tapi apa dampaknya kan gitu. Ya dong. Nah, kayak misalkan kita nggak usah jauh-jauh dari judi deh. Bayangkan kasino tuh bisa nyerap berapa ribu tenaga kerja, itu yang pertama. Multiple efek yang terjadi dalam kawasan. Semua orang yang pernah ke Singapura dan berjudi di MBS pasti paham lah. Tingkat hunian MBS itu udah nggak masuk akal. Harga kamarnya gila. Makau sama. Ya kemarin kita ke Makau ya. Makau sama. Makau tuh hotelnya mahalin. Tapi karena keperluan dia ingin menghibur dirinya dengan judi. Kalau orang-orang kaya tuh berjudi kan emang menghibur diri dia. Beda ya. Kategori orang kaya berjudi dengan orang menengah berjudi itu beda, Win. Beda. Yang satu cari penghidupan, yang satu emang mau buang uang. Saya pernah ketemu orang di Singapura ya. Ya saya sempat mencoba lah satu table gitu. Dia barunya kalah 200.000 Singapura dolar, 200.000 SGD, Win. Di meja dia wah gitu ngamuk. Kemudian pada saat saya keluar, kemudian saya makan di atas, ada sebuah restoran. Saya masih ingat muka orang ini. Lumayan tua lah, mungkin umur 60-an. Masih ketawa-ketawa. Menikmati makanan, ketawa-ketawa, kemudian ada cewek gitu. Sama cewek-cewek gitu. Artinya memang dia membuang uang segitu gitu. Dan tidak berpengaruh sama hidupnya gitu. Kalau bayangkan kemudian judi ini kita biarkan di masyarakat bawah. Yang terjadi itu gak ada namanya senyum-senyum, ketawa-ketawa, menikmati makanan sama cewek-cewek, udah gak ada. Hidupnya bisa berakhir, Win. Betul. Itu problemnya. Hidupnya bisa berakhir. Dan negara itu balik lagi, bagaimana kemudian mereka mengontrol sebuah sistem supaya masyarakatnya hidup sangat aman dan nyaman, kan gitu. Daripada mangkap-mangkap kemudian kita bilang kasino nggak boleh, kemudian kita tahu judi di bawah banyak sekali gitu. Banyak. Dan hampir setiap hari saya pernah menanya kan, setiap hari ada jadwal beli Run. Wah masa? Ya ada siang jam segini, pagi jam segini mulai, siang jam segini, sore jam segini, malam jam segini. Jadi yang tutup di pagi dia pindah ke tempat yang buka siang, ya, dia pindah. Berarti sehari itu orang gambling bisa jalan terus. Gila, makanya. Coba kalau misalkan orang itu dipajain gitu. Pajaknya kan tidak resmi. Nah itu masalahnya. Ya kan di Indonesia saya bilang, apakah kemudian pemerintah terlalu takut untuk menyinari uang pajak ini gitu. Padahal kan kalau kita ngomong ketimbang itu menjadi pajak gelap atau pajak yang tidak terdata gitu. Kan mending dia menjadi pajak yang transparan dan dinikmati seluruh masyarakat Bali tuh. Satu kali tajen derby aja ya, kalau konteksnya derby ini. Derby itu ayamnya oke lah. Oke dan undangan dan taruhannya gede-gede. Derby 3 hari nyetor ke oknum aparat 250 juta per 3 hari.
Ini kontesnya 2023 kayaknya. Ini sekarang nggak tahu ya. Saya ngomongin konteks nih 2023 dan sebelumnya mungkin. Mudah-mudahan sudah nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sudah nggak terjadi lagi. Cuman ya itu yang saya bilang kemudian pembenahi Bali ini harus perlu figur-figur yang mungkin membantu kinerja pemerintah sekarang ini dengan tulus gitu. Orang-orang yang tidak punya kepentingan, orang-orang yang tidak perlu tanda kutip uang sogokan. Karena Bali itu yang kurang sekarang menurut saya ini adalah ruang dialog ini. Ruang di mana pemerintah bisa mendengar langsung apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Sebenarnya mungkin mereka sudah tahu semua yang dirasakan yang masyarakat ABC sudah tahu. Bongol. Tapi gimana orang ongkos ATM politiknya di sana gimana dong gitu. Nanti di musim pilkada duitnya dari sana ini gimana ini dong. Gimana nyari duit lagi gitu. Sementara di pusat nih udah cerewet nih. Ini jangan sampai ATM kita diubah-ubah ya gitu. Gimana? Berarti kan orangnya aja. Kayak Mas Wader aja ya lah. Saya dibilang berani nih, manusia lebih berani guys. Jadi yang saya tahu kan begitu. Jadi ongkos-ongkos politik itu dananya kebanyakan dari duit-duit gelap. Duit-duit gelap entah itu pajak tidak resmi dari tempat hiburan A, B, C, D gitu. Jadi mustahil lah kita bla 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 bla. Cuman tetap juga harus diomongin. Cuman anggun kekedekan aja. Kemudian gini, kita lanjutin konteks yang tadi siap. konteks yang tadi. Yang tentang tourism itu. Selain pembenahan infrastruktur, kemudian kan Erwin bilang ada pejabat yang kemudian mengatakan bahwa gara-gara banyak orang kemudian ngepost di sosial media tentang keburukan Bali gitu. Iya, benar. Namanya manusia, Win. Kalau dia nyaman dia nggak mungkin post. Kalau hidupnya udah enak, dalam artian enak itu dia tidak pernah merasakan kesusahan dia dengan sampah, kesusahan dengan macet, kesusahan dengan banjir. Apakah mereka komplain? Jelas tidak. Betul. Tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu ya. Kalau saya pemerintah melihat itu bukan sebagai salah satu cara untuk memelintir atau mentwist gitu. Kenapa memframing Bali sepi gitu. Harusnya itu menjadi tamparan harusnya gitu. Saya yakin Anda bekerja, tapi tolong percepat pekerjaan yang kemudian bisa berimpact langsung terhadap masyarakat yang nantinya berimpact pada turis. Itu harus cepat itu. Itu nggak bisa namanya kita ngobrol babi bu cuman terus jadi wacana, jadi meeting 5 kali meeting, 6 kali meeting, 7 kali sudah diapa gitu. Pola profesional itu harus tetap dijalankan. Bagaimana kemudian ini saya selalu bilang gini. Coba buatlah badan-badan yang kemudian bisa membantu kerjaan Pak Gubernur terutama gitu. Di beberapa sektor gitu. Misalkan tourism, saya pernah buat sebuah konten. Kenapa sih nggak buat namanya salah satu badan yang kemudian bertanggung jawab penuh tentang turis gitu. Entah itu promosinya, entah itu experience turisnya. Oh, seperti konten yang Pak Krisna bikin. Entah itu kemudian dia yang punya wewenang kemudian di mana yang harus dilakukan infrastruktur bertahap. Di mana kemudian kalau kamu lakukan ini, turis bisa lari nih gitu. Selesai, stop lakukan itu gitu. Harus ada satu badan yang membantu itu gitu. Badan independen atau swasta atau enggak, ya badan yang kemudian dipilih secara independen, bertanggung jawab hanya pada gubernur. Tapi yang penting itu isinya, Win. Kalau sekarang kan jurus pemerintah itu begini. Di dunia media mainstream kita taruh orang atas orang kita. Di dunia kepolisian mungkin harus ada orang yang bisa kita atur. Di dunia kejaksaan pengadilan harus juga kita ada orang kita itu gitu. Masalah pemberitaan media harus ada nih, di media mainstream harus ada juga, kita pegang semua. Media sosial kita pegang juga. Wih, kalian ada besi sing kita megang nih besi. Ceng polo aja. Jadi jurus pemerintah di Bali itu kalau saya melihat jurus mengubah
Narasi. Gimana caranya jalan ini Bang, anggaplah ibarat dari kulit nih, jalan ini kulit, jadi terus semua harusnya kan dia ke sana jalan ke sini kok kaki saya sakit, jalan sini sakit saya, padahal dia dengan gampang tinggal dia kakinya dia dipakai sepatu ya kan, nggak kakinya sakit kemana-mana gitu loh. Kakinya dia dulu diisi sepatu, sek besaknya jadi ohnya naga tutup ke jalan, oh ada kan ini, ada kerikil di sini ditutup, oh, di sini ada spaku ditutup, oh pakai kulit nih, di sini ditutup lagi, oh ini ada apa namanya spaku beton, ada apa nih kerikil yang berbahaya nih tutup, kudut lah apa sih nggak nutup aji kulit nih. Biar mulus kakinya dia katanya gitu. Padahal satu kulit aja yang dia perlukan untuk menutup sepatunya dia ya ditutup onyang semua. Tidak terasa ya deh. Tidak terasa so. Jadi analoginya dia mengucurkan angkanya anggaran publikasi anggaran yang 300 miliar itu loh. 280. Onyang naga tutup dah. Padahal tidak semua bisa dia tutup gitunya mulutnya gitu. Benar, dia cuman mengubah cara dia memimpin aja sebenarnya semua akan berubah. Betul. Itu kan analogi yang benar itu sebenarnya. Kalau saya sih lebih mikirnya gini, Win. Rubah dari statement defensif menjadi mendengar. Nah, itu. Asik sekali pemerintah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang benar, dengan baik gitu. Masyarakatnya pasti akan sangat senang sekali. Saya yakin itu. Makanya kemudian tim komunikasi itu atau Pak Gup juga sebenarnya pasti ahli dalam hal itu gitu. Jangan pernah kemudian melihat bahwa seperti kritikan kami, kemudian orang-orang seperti saya dianggap sebagai bullying gitu, sebagai pembuli gitu. Saya nggak ada maksud personal dengan dia. Saya kenal Pak Koster juga karena dia adalah seorang gubernur. Secara personal saya kenal enggak. Jadi apakah kemudian yang memframing kita sebagai pengkritik ini atau orang-orang bukan pengkritik ya, tapi kita hanya menjalankan apa yang kita rasakan saja, menyuarakan apa yang kita rasakan saja. Gitu. Jangan dianggap sebagai haters lah, sebagai pembuli lah. Gitu. Itu bukan cara komunikasi pemerintah, gitu. Bukan cara komunikasi negara itu. Gitu. Bahkan diputar balikkan fakta di bahasa kerennya. Playing victim. Pak Koster bicara kan, kalau dengan membuli mereka bahagia ya biarkanlah membuli sepuasnya. Bukan karma saya bagus. Gila nih playing victimnya gila. Makanya saya lihatnya di tengah statement Pak Koster dan tim-timnya yang begitu tuh dalam hatinya pasti sakit hati juga sebenarnya. Kalau mereka nggak sakit hati nggak mungkin mereka sampai ada yang bikin berita mulut haters dibungkam. Bully, meskipun pembulian nggak mungkin kan ada berita begitu kan? Ya cuek-cuek aja. Berarti kan kemungkinannya adalah mereka salah menangkap suara rakyat. Oh ya. Rakyat ini kan ngeritik itu karena sayang, Pak. Kritik itu karena sayang. Betul. Peduli ya. Peduli. Tepatnya ya. Kalau mereka nggak peduli, mereka akan diem. Terserah lah. Gitu. Toh karma Pak gitu. Tapi karena kita sayang, karena kita menitipkan Bali ini kepada Bapak. Cobalah didengarkan sedikit. Justru kalau tidak ada pembuli itu sepi media sosial itu katanya kan. Sepi media sosial ya. Playing victim lagi. Merasa berjasa untuk membuat orang bahagia, merasa berjasa untuk membuat suasana tetap rame gitu mungkin kan. Atau saya berpikir gini, apakah Pak Koster memang kemudian punya karakter yang merasa bahwa dia anti kritik gitu ya? Atau memang disampaikan ke meja beliau dengan cara yang berbeda gitu? Mungkin. Jadi ini yang saya belum tahu karena saya tidak. Atau mungkin yang gubernur sebenarnya adalah waduh. Ampura benda. Lebih pintar istrinya daripada beliau. Yes. Saya kan 3 kali ngundang beliau.
Pak Erwin gimana podcast dengan istri saya? Bagus, pintar anaknya. Istrinya Pak, iya istri saya memang pintar, beliau sebanyak itu. Berarti sebenarnya ini seorang couple goals buat seorang pemimpin dong. Jadi Bapak Gubernur sebagai yang dipilih rakyat sebagai gubernur, kemudian punya pewisi paling dekat hingga di kamar tidurnya adalah orang yang pintar kan gitu. Yes. Harusnya. Ya, jadi Terus sebenarnya komposisinya bagus harusnya gitu. Nah kayak kemudian kalau komposisi sebagus ini kok tidak kemudian bisa mendengar dengan baik, ya salah juga Win gitu. Menurut Tiang gitu ya. itu aja kurangnya. Makanya coba Tiang sangat terbuka dan kemudian kalau mau berdiskusi ayo berdiskusi gitu. Kalau saya pernah kemudian mengasih masukan, yuk kita buka yuk satu forum rame gitu. Bapak datang dan dengan semua tim Bapak. Jadi apa yang dirasakan masyarakat itu bisa langsung didiskusikan di sana. Tapi balik lagi, jangan defensif. Defensif itu mungkin bahasa awamnya banyak yang nggak tahu. Jadi defensif itu dia mencoba bertahan dengan apa yang sudah dilakukan itu benar gitu. Oh, oke. Kan ide gini, kalau dia apa yang dilakukan itu benar dan kemudian itu sudah terasa benar oleh masyarakat, nggak mungkin ada kritik, Win. Betul. Nggak mungkin. Dan penyampaiannya, misalkan gini, Pak Kosta sudah mengakui, kata-kata misalkan yang sampah sendiri urus sendiri gitu. Itu kan cara komunikasi yang salah menurut saya. Coba kemudian bahasanya dirubah menjadi saya sebagai gubernur mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Untuk sementara saya minta bantuan masyarakat semua. Mari kita pilah sampahnya, kemudian kita kurangi sampah di rumah tangga. Adem. Ada karakter rendah hatinya di sana. Dan masyarakat Bali itu enak Win sebenarnya. Betul. Paling aluh sebenarnya katanya kan. Kita Bali. tidak kapan ada orang demo di jalan besar-besaran, nggak pernah. Padahal sampah itu salah satu masalah yang sangat mengganggu loh. Ini hanya ngeruang sampah. Karena tidak ada yang mengeruang sampah lah, kemudian pemerintah harus turun tangan terhadap sampah itu. Itu sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya Bali ini perlu memang penambalan. Maka itu hadirlah suara kita itu sebenarnya untuk mengingatkan saja Pak Gub. Bukan kita lebih pintar daripada tim Anda gitu. Cuma kita kan seorang gubernur punya tim banyak, OPD-nya banyak, tim ahlinya banyak gitu. Mungkin terlalu luas pandangannya kan. Kita mengingatkan di hal-hal yang mungkin tidak terlihat gitu loh. Kan gitu. Fungsinya kita sebagai media itu adalah Pak Gub saya ingetin di bagian ini ya. Apakah saya meminta kemudian ini dilakukan hari ini juga? Kan enggak juga. Ya. Tapi paling tidak ini didengar, kemudian ada distribusinya gitu. Dalam artian bahwa ini ada masalah di sini loh. Coba ini gimana solusinya? Oh kamu nggak paham juga solusinya. Coba kita undang semua orang yuk. Gitu. Jangan merasa pintar sendiri. Gitu. Anda ini mengayomi 4 juta orang gitu. Anda ini mengayomi warga Bali gitu. Jadi pada saat Anda mengayomi warga Bali ini, coba kita nggak mungkin kok dari warga Bali ini semua ide itu nggak masuk akal gitu kan. Atau tim Anda tuh tim super power sekali. Janganlah menganggap seperti itu gitu. Ayo dengar, ayo kita kasih masukannya. Kemudian kalau misalkan masukannya masuk akal untuk dilakukan, ya lakukan. Dan selalu kemudian berpikir bahwa di era keterbukaan publik seperti ini, semua suara ini baru kritik loh Pak. Karena ada quotes yang harus dipegang oleh semua pemimpin sebenarnya. Apa itu? Pemimpin itu nggak pernah jatuh karena suara rakyat, nggak pernah. Besar suara rakyatnya, pedas suara rakyat nggak pernah jatuh. Tapi dia selalu akan jatuh pada saat dia tidak mau mendengar suara itu dan lebih memilih mendengar orang-orang yang ditempatkan padanya. Dan sejarah sudah membuktikan kok. Orde Baru
Di mana super power di Orde Baru zaman itu? Ya. Suara selentingan kecil-kecil dulu, Win. Karena kemudian merasa terkungkung sekian tahun kita krisis dan tidak pernah didengar rakyat ini gitu. Karena merasa diri super power dan semua orang di sekitar adalah orang-orang pintar yang tidak pernah mendengar. Gitu. Orang-orang pintar yang di masyarakat yang benar-benar tahu tentang apa yang terjadi muncul. Dari munculnya orang-orang pintar ini muncullah pergerakan kan gitu. Karena maksudnya ini yang kemudian oleh pemimpin itu, ada orang yang mau mengkritik dengan data yang basis yang benar, dengan pengetahuan yang benar, kita ajak ngobrol ya. Dan terbuka ngobrolnya, jangan di ruangan tertutup gitu. Supaya orang tahu dan supaya orang tidak menduga ada apa-apa gitu. Ya. Karena jujur ya, saya diundang Pak Koster. Oh pernah Diundang Pak Koster Jaya Sabe. Saya ngobrol Pak Koster dan Pak Koster penerimaannya baik. Pulang dari Jaya Sabe, beberapa teman tahu saya diundang oleh Pak Koster, saya nggak tahu beritanya dari mana. Bertanya ke saya, dapat apa kamu? Kudu manpis gitu. Realitanya dapat duit apa enggak? Nah, Oh enggak. Enggak. Oke. Jadi Terus apa masalahnya dengan pertanyaan itu? yang mengganggu adalah ini stigma masyarakat. Stigma, oke. Jadi pada saat kemudian penguasa mau mendengar hanya pada ruang tertutup, Stigmanya akan begitu. Itulah sebabnya saya kalaupun diundang, saya harus live. Ini karena stigma itu, karena kalau kita meskipun kita tidak ditawari duit nggak terima, meskipun kalau tidak ditawari tidak ada duitan pun masyarakat akan tetap berpikir begitu. Bercair nih. Apalagi setelah itu kemudian kontennya tidak menyerang gitu. Iya, gitu. Karena ada juga zaman pemerintahan yang memang kita tidak ada apa-apa pun di framing oleh mereka sendiri bahwa kita seolah-olah ada apa-apa gitu. Meminta sesuatu gitu. Ya makanya ini di dunia yang terbuka ini ada banyak orang yang niatnya tulus gitu. Dan saya banyak melihat sekarang, jujur ya, saya termasuk sedikit kaget begitu melihat perkembangan kritis masyarakat Bali. Saya waktu suara kita pertama yang boom itu tentang sampah, saya sedikit sekali melihat konten tentang kritik masyarakat langsung gitu. Tapi begitu itu boom, kemudian kita ngelihat data setelah 6 bulan sampai Desember kemarin gitu. Munculnya akun kritis itu sangat besar gitu. Yang tadinya akun masyarakat biasa kemudian tiba-tiba punya reels yang sangat kritis gitu. Dan basis datanya bagus. Cara komunikasinya bagus. Yang artinya orang sudah mulai melek nih. Iya. Jadi harapan saya itu sebenarnya masyarakat Bali harus tetap saya hormati kok Pak Koster sebagai gubernur. Dan saya amini dia sebagai gubernur karena sudah diketok palu kan. Sudah dilatih dan disumpah oleh presiden. Cuman jangan juga kemudian itu menjadi glorifikasi gitu. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu selalu benar. Buktinya Koster terpilih 2 periode. Pak Koster, kalau Pak Koster tidak ada Pak Giri itu nggak terpilih. Framing kedua. Tapi dengan adanya Pak Giri nggak kelihatan kerja juga. Nah ini ada juga mengkritik kan itu. Ya. Dijawab oleh orang-orangnya Pak Giri. Soalnya Giri wakil nggak bisa kerja. Padahal kan gubernur dan wakil gubernur itu paket. Tambah saja. Terus selain kalau udah Ganjar boleh emang bisa lebih belum tentu juga. Yeah. Itu dikotomi di masyarakat yang saya nggak seneng. Dikira kita kalau dikira bahwa dikotomi. Kalau pembenci si Koster berarti dia adalah pendukung si Giri Gajah. Berarti kalau dia bukan pembenci si Koster berarti dia adalah pendukung Koster atau pembenci De Gajah. Dikotomi itu terlalu kotak-kotak. Ini kan perkotaan ini mulai sebenarnya waktu di era Pak Prabowo melawan Pak Jokowi dulu. Itu. Ini terframing dan terus sampai sekarang gitu. Perkotakan ini. Coba sebenarnya kalau kita ngelihat ya sebenarnya kita pengen ngasih pemahaman, makanya mungkin dengan 2 sisi gitu. 2 sisi itu Benny datang ke saya itu dengan satu purpose yang bagus sekali. Dia bilang gini, Bli, saya pengen buat forum di mana dia tidak hanya forum yang fokus pada satu hal.
Dia tidak hanya forum yang hanya untuk mengkritik saja atau forum untuk membela saja. Saya pengen buat forum yang multi perspektif gitu. Dan menurut saya itu malah sehat gitu di dunia demokrasi sekarang ya. Jadi kayak saya mengkritisi kemudian ada orang yang kemudian menimpali gitu ya. Tapi ya sama-sama tentang substansinya ya. Nah itu malah menjadi bagus dari dunia demokrasi gitu. Ketimbang kemudian seperti sekarang tidak ada media atau tidak ada forum yang kemudian menampung itu, Win. Malah kemudian ada pengkritik yang diserang yang doktornya mayah tuh gitu. Atau doktornya meli tuh gitu. Ada yang komen gitu? Banyak. Pasti resiko kalau kita Dia, melawan pemerintahan dia itu. pendukungnya si A dulu gitu. Oh gitu. Ya saya bilang saya ini hanya berlaku sebagai warga negara biasa yang kebetulan berKTP Bali, yang artinya saya diayomi oleh seorang gubernur Bali. Karena rasa kasih sayang saya lah kemudian saya ingin berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya dari dulu sudah banyak yang pengen disampaikan gitu. Dan itu terjadi di. Jadi gini, saya punya tempat usaha. Saya sengaja buat tempat usaha, salah satu tempat usaha saya cuma sebenarnya tempat buat Usaha ngobrol. apa? Coffee shop. Oh, coffee shop. Di mana itu? Di mana? Di Renon, 2 kilo dari. Boleh Kota sebut Bogor. namanya? Promosi sekalian nggak apa-apa. Nama coffee shopnya apa? Seresa Coffee and Eatery, Jalan Tukat Batanghari. Tukat Batanghari semeton ya. Kalau mau ngopi-ngopi, ketemu diskusi sama Pak Krisna Taira, bisa datang langsung Boleh. kalau kasih. Jadi teman-teman itu kemudian banyak berdiskusi kita, ada kayak gini nih gimana ya gini gimana. Dan itu selalu hanya selesai kayak bilang dulu. Itu selesai hanya di meja kopi itu aja. Tidak pernah kemudian sampai di orang yang harusnya disampaikan. Tidak pernah kemudian kita melihat apakah masyarakat lain juga mengiyakan opini ini gitu. Suara kita kemudian muncul, kemudian sampai ternyata kan ke Pak Koster. Sampai ya. Sampai Pak Koster minta ketemu, kemudian beliau berikan nomor HP beliau gitu. Dan mungkin itu memang salah satu cara gitu. Bagaimana kemudian masyarakat ini supaya mau didengar oleh pemerintah kan gitu. Cuman menurut saya lebih jauh lagi adalah bagaimana kritik terhadap pemerintah ini jangan dianggap sebagai serangan pribadi, Pak. Jangan dianggap sebagai kebencian personal, Pak. Tapi anggaplah dia sebagai masukan murni masyarakat. Karena begini, cara mereka menyimpulkan itu begini. Kalau orang ini terus kritik tanpa pernah memuji sekalipun, berarti ini haters, bullying, benci dengan orang Pak pimpinan kita. Nah, mungkin. Soalnya begini, cowok masih ngeluang biasa, tapi kewah aja ngalih, kayak kalian saya ada. Jangan bas ngalih san orang bebek cair. Gitu, ya. Tuh bingungnya kita ini sebenarnya coba kasihlah satu Pak Krisna nih bahan yang mana nih yang patut kita apresiasi. Dan berikan data yang benar gitu. Berikan data yang benar dan real gitu. Jadi kita bisa bahas sama-sama. Yes. Jadi apa rencana Pak Koster ke depannya? Jadi gini, Pak Koster tuh senang sekali ngomong ke wartawan gitu. Sangat senang gitu. Mungkin Ferlin sebagai wartawan juga melihat wah ini mangsanya bagus juga nih gitu. News value-nya tinggi karena nyelenehnya itu. Karena gini, dalam dunia jurnalistik, dalam dunia media itu kan ada istilah news value, nilai berita. Satu, informasi yang baru, sesuatu misalnya waktu banjir kenapa ramai kali, karena tumben ada banjir parah di Bali. Banjir gede. Berat. Terus misalnya kelingking karena tumben nih, kok bisa ada jembatan gitu di tumben. Sesuatu yang baru itu news value pertama. Sesuatu yang kedua unik. Nah, Koster ini yang unik orangnya. Unik. News value yang kedua uniknya dia dapat unik orangnya. Keda. Masalah sampah tunggu aja lagi bentar. Ya gede ya gitu. Uniknya ini yang Koster dikejar wartawan bukan karena ingin mendapatkan
informasi beritanya. solusi ya kan, tapi ingin mendapatkan keunikan statementnya dia ini gitu loh. Berarti emang Bang beliau Oscar, soal gini, pasti statementnya nyeleneh gitu. ini dari mantan wartawan ya guys. Iya. Pasti ada statement yang unik yang nyeleneh lagi nih gitu. Itu dari. Jadi makanya saya bilang mungkin Pak Koster cobalah belajar delegasi lah gitu. OPD-nya banyak loh. Pak Wakil ada. Sehingga tidak dijadikan lahan news value aja Iya. sama. Jadi jangan juga mau diperalat juga jadi Jujur saya jadi kacamata wartawan tuh. Wih, dia gubernur nih. Harus takon nih, pasti ada statement nyeleneh nih. Makanya suka doorstop. Iya, betul. Karena di doorstop itulah akan keluar Ya. statement refleks. Itu yang Karena akan tidak dipersiapkan. Yes, itu yang dicari sama wartawan. Tapi kalau press conference semua udah disiapin, semua nggak akan keluar statement nyeleneh. Itu udah balik lagi. Mungkin tim komunikasi dan tim medianya harus coba beri masukan. Makanya kepada- pernah ada solusi dari Benny, siapkan, oh nggak bisa, tetap wartawan akan nyari doorstop. Iya benar. Pak, ini Pak, saya lupa tadi Pak, nah yang mana? Dia pegang nih, kelas nih, no. Saja nih, kena Kena kudo nih, kudo ya nih. kena kudo nih Bu, Wah, saya jangan ikut-ikutan ikut tuh. kena kudo nih Bu. Ampunat yang bunda. Koin terus putarnya kedua kelas aja. Saya Oke. bilang Hidang. Ini udah 1 jam nih. Ada lagi hal paling krusial yang penting disampaikan ke penonton Jack Bali ini Pak Krisna. gini. Ini saya pinjam medianya Siap, Biar- silakan. buat seluruh masyarakat Bali lah gitu. Kita stop ngomong hal-hal yang kemudian bisa mencederai demokrasi itu sendiri gitu. Misalnya Kayak goreng tahu ada hasil gitu. pas Kemudian apa namanya? apa namanya? Ya banyak lah. Bedek emak gae, Nah, urus di bawah pedidi. ya. Karena sama-sama seperti itu tuh membuat kemudian kita malah terlihat tidak sayang dengan daerah kita gitu. Kita semua pasti pengen Bali itu jauh lebih baik. Pasti. Pasti. Karena untuk menuju Bali lebih baik inilah kita perlu kemudian melihat dan menyoroti apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Bali ini jauh lebih baik. Ini kita coba belajar tentang sosialisme dulu gitu. Jangan sampai segmen-segmen kayak gini ini membunuh malah. Membunuh dalam artian apa? Membunuh cara kita berpikir, membunuh keberanian kita untuk bersuara. Ada lagi yang gini, ajak nyama Bali aeng keras. Seolah-olah kita tidak boleh mengkritik. Tapi ada benar juga, cuman jangan juga terlalu Ya semua ada porsinya ada lah. porsinya gitu loh. Jadi kita semua sama-sama jaga baik dari cara kita masing-masing. Tapi jangan juga kemudian orang-orang yang punya cara untuk sayang kepada Bali ini dengan cara memperingatkan pemerintah, kemudian dilabeli bahwa dia orang yang kemudian lemes yang dah gae nih, atau pasti ada kepentingannya dia yang tidak terpenuhi maka dia menyerang. Jangan kemudian mengkerdilkan itu gitu. Kalau tiang ya pribadi, termasuk Jack Bali, yang rasa media seperti ini seharusnya kemudian dirangkul oleh pemerintah, bukan dalam artian rangkul itu kemudian kita minta uang segala macam ya. Dirangkul sebagai media yang bisa memberikan suara ke mereka dan didengar. Underline-nya jelas dari awal suara kita itu. Kita ingin pemerintah mendengar keresahan publik dan menanggapi keresahan publik dengan cara yang benar. Jadi itu kalau terjadi dan sangat mulus terjadi, itu benar-benar membuat suasana demokrasi kita sangat baik. Masyarakat kemudian bisa belajar dari seperti apa dia harus memilih kemudian atau mempercayakan Bali ini ke depan gitu. Jangan kemudian kita berpatok pada satu sisi gitu, berpatok bahwa kalian berkadong bang hibah gitu,
atau bekadung bara gitu. Saya bukan Bekadung barak gitu. bukan ingin menyerang sebuah partai, tapi hal-hal seperti ini yang menurut saya mengkerdilkan orang Bali sendiri. Orang Bali itu orang-orang yang berani. Secara darah kita itu orang-orang yang sangat berani. Secara politikal kita memang sempat dibungkam dulu. Pada saat kemudian tourism ini menjadi salah satu-satunya daya saing kita gitu. Salah satu ada lagi misalnya. Jadi semoga kemudian ke depannya Bali yang jauh lebih baik atau Bali yang lebih baik ini bisa cepat terwujud. Bahkan kalau bisa terwujud sebelum Pak Koster selesai akan sangat harum namanya Pak. Menurut Raga. Menurut Raga sih gitu ya. Jadi jangan kemudian ini dikit-dikit diblokade, dikit-dikit diblok, dikit-dikit diserang orang, dikit-dikit diserang diksinya gitu. Jadi supaya masyarakat juga sama-sama belajar bahwa kita bersuara itu hak secara konstitusi kita, dilindungi undang-undang. Dan asalkan jelas kita mengkritik. Ya. Kalau tiba-tiba kita manggil Pak Koster Wayan Bentir ya salah. Apalagi di media sosial gitu. Ya, tapi kalau kita masuk ke dalam kritik secara substansi, menurut saya harusnya orang Bali mulai bersuara. Mulai kritis itu. Ya. Kita tidak menutup kemungkinan ada yang mungkin menyebut Wayan Bentir dan lain-lain gitu kan. Cuman orang-orang yang kritis kayaknya tidak deh. Misalnya Pak Krisna dan lain-lain teman-teman saya sendiri pun tidak pernah sekalipun menulis Wayan Bentir. Karena saya sadar sendiri saya juga bentir gitu. Cing orang mengecumian bener gitu. Sing lah kacauin gitu. Ya, karena begitu. Cuman jangan disamaratakan semua kan gitu modelnya. Dan saya satu pertanyaan aja Pak Krisna. Dan pertanyaan terakhir yang bagaimana kondisi kita mau menjadikan Bali ini lebih baik di tengah situasi orang Bali yang politiknya sudah adat sudah dipegang, mulai dari kelas prajuru Banjar, prajuru desa, tingkat desa sudah artinya dimonopoli lah. Kemudian orang-orang sudah seniman sudah banyak yang terafiliasi, orang-orang kritis, DPR apalagi bias kepentingan saya itu, bisakah Bali berbenah dengan kondisi yang seperti itu? Balik lagi Win. Masyarakat itu menurut saya kan oknum ya. Oh oke. Dia mempergunakan, meskipun konteks saya tadi itu tidak semua ya oknum prajuru, maksud saya bilang itu tidak semua mungkin ya. Itu kan oknum yang kemudian kemungkinan mendapatkan manfaat dari seorang pemimpin gitu. Baik lagi ke masyarakatnya. Saya yakin Anda punya hati, Anda punya nalar, Anda punya logika. Oke? Kemudian kalau misalkan saya paling gede soalnya kata-katanya saya pernah dengar sendiri. Bekadung ada bantuan untuk menehin pura no. Nah itu paling sering itu di lapangan itu. Masa iya sih pilih? Paling sering di lapangan itu. Harus masyarakat tuh ingat, dana hibah itu adalah dana Anda yang dikembalikan oleh pemerintah. Itu memang hak Win. Itu uang negara, bukan uang dari kantong pribadinya dia loh. Tapi kalau tidak ada yang mengurus proposalnya, tidak cair gitu kan ya. Sekarang kita ngelihat dulu. Apakah kemudian kalau kita melihat ada udang di balik batu dari datangnya hibah itu gitu, menjadikan orang itu lebih baik. Kalau tiang menganggap bahwa kalau kamu saya misalkan nyumbang ke RW nih. Aku bilang mau renovasi rumah. Saya nyumbang ke RW terus saya bilang nanti kalau saya ngomong A kamu dukung A omongan saya ya. Malah saya menganggap bahwa manusia ini tidak punya legitimasi menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu adalah dasar asasnya adalah pengabdian, pelayanan. Jadi apa yang dilakukan sama dia adalah hanya melayani umat. Dan tidak punya hak untuk meminta imbal balik dari hal pelayanan itu. Dan masyarakat harus sadar juga Win gitu. Mulai ngemang gitu. Mulai nangis tangan gitu. Cuman kalau dia nangis tangan itu karmanya dia terhadap pura itu. Gitu. Tidak menjadikan masalahnya kemudian, begini konkretnya di lapangan.
dua cara, pinter caranya mereka politisi-politisi itu. Setengah dulu dibangun di bawah, setengahnya lagi setelah pilkada dilanjutkannya. Kalau Tiang jadi masyarakat, Win. Kalau gimana tingkat kemenangannya? Oke, mau tuh kita cairkan nanti lagi gitu. Oh, kalau menang tapi cuman menang 3 biji. Bisa buang, menang pun batal, tapi kalau menangnya dikit batal dicairkan. Itu realita di Jadi lapangan. kita melihat malah bagaimana kemudian seorang pemimpin merendahkan masyarakatnya dong. Iya dong. Kamu transaksional sekali dengan masyarakat. Transaksional terhadap orang yang seharusnya kamu layani tuh. Tapi orang-orang di desa tuh nak kini ya gumi jadi gitu. Inilah yang sebenarnya saya pengen berubah, Win. Ini harus diubah dulu ya. Paradigma masyarakat terhadap politik, paradigma masyarakat terhadap pemilih pemimpinnya, paradigma masyarakat terhadap memilih wakilnya lagi di DPR. Ini benar-benar mereka harus memilih orang-orang yang kemudian punya legitimasi yang baik, punya pengetahuan yang baik, dan punya rasa ingin melayani itu. Carilah orang-orang yang memang sudah selesai dengan hidupnya. Gitu. Carilah orang-orang yang memang kemudian ingin atau punya mimpi Bali ini pasti bisa lebih baik dengan tidak transaksional. Gitu. Saya malah kalau melihat kemudian orang, dan itu pasti terjadi, serangan fajar apalah segala macam itu. Kalau saya malah berterima kemudian, orang yang milih ya bang, pes mangatos tali, nelayan kan pilih cang. Ini lembu pasti yang masuk akal manusianya gitu. Dia punya niatan yang buruk pasti dengan cara dia membayar gitu, dengan dia cara memberikan hibah. Dia ini pemahaman saya. Ini apa namanya? Cara saya memandang aja. Jadi orang lain terserah. Siap. Saya malah melihat bahwa kamu baru saja merendahkan saya. Padahal kamu itu lagi apply ke saya menjadi pelayan saya. Tapi di mindset mindset politisi tidak merendahkan, justru itu dipakai anak kini masyarakat tagihnya nih kini bang. Makanya kan kita merubah perspektif ini. Ya betul. Masyarakat harus bisa melihat ini dengan baik. Makanya komunikasi saya senang sekali melihat banyak sekali sekarang muncul diskusi-diskusi publik, dialog-dialog publik. Yang soalnya diskusi-diskusi publik dan dialog-dialog publik ini dihadiri oleh pihak pemerintah harusnya. Supaya melihat nih bagaimana kemudian, dan pemerintah harusnya mendukung, Win. Harusnya ya. Bagaimana mereka berpolitik dengan cara yang benar. Bagaimana mereka memilih. Jadi gini, kan kayak kemarin ada wacana kemudian, wah ini gubernur karena mahal kita pilih lewat DPRD saja gitu. Kalau saya lebih tidak setuju itu. Gitu. Kalau saya lebih setuju malah bagaimana kemudian pemerintah atau negara bahkan itu mengeluarkan dana untuk mengedukasi masyarakatnya secara dalam tentang pemahaman politik ya. Karena kadang-kadang tuh masyarakat belum paham loh. Betul. Saya pernah nanya ke teman saya, jangan kecoblos DPRD, saya nama. Bahkan ada yang bikin list, ada yang bikin masing-masing bikin status WA. Yang mau suara saya, yang mau suara keluarga saya, nilainya sekian. Dapat saya sendiri sekian, kalau satu paket sekian gitu. Jadi kan masyarakatnya sendiri harus dirubah dulu pola pikir. Apakah mungkin ada kemungkinan kenapa kemudian masyarakat seperti ini karena sudah jenuh dengan tidak ada perubahan. Saya malah pikir, saya pengen nantang sebenarnya masyarakat ini. Berani nggak? Kalau kemungkinan ada calon independen, ini belum pernah ada di Bali nih. Kan udah ada pernah di Karangasem dulu. Enggak, Maksudnya di konteks gubernur. Oh gubernur belum pernah ya. Kalau ada calon independen yang punya kredibilitas yang bagus, yang punya kemudian legitimasi yang bagus, yang punya cara berpikir yang bagus, dan punya mimpi yang baik. Berani nggak masyarakat Bali ini menitipkan harapan ke orang itu? Karena malah sebenarnya saya melihatnya gini, partai politik sebagai kendaraan saat ini itu sudah beralih fungsinya, kadang-kadang. Bisa, cuman akan dijegal oleh oknum di KPU. Makanya itulah perlu peranan masyarakat yang luas. Karena menurut saya malah sebenarnya calon-calon independen ini adalah salah satu cara kita membuka ruang. Membuktikan bahwa masyarakat tidak bisa lagi dikontrol oleh sebuah organisasi atau sebuah kelompok orang. Ini cara kita berpikir.
Karena saya yakin independence itu artinya dia tidak ada tekanan. Tidak ada beban, tidak ada titipan. Betul. Yang berbahaya itu kan titipan. Betul. Kamu harus buat bayi jadi kayak gini ya. Itu yang berbahaya. Jangan sampai juga calon independen tapi dia dipesan oleh itu ada. sama aja kan gitu. Tapi Makanya yang murni benar-benar independen. Makanya kan, kita gitu. lihat dulu track recordnya dia siapa, kemudian orangnya dari mana, dari keluarga siapa mana. Ya sama aja, sama kayak Ageng ngeliat kurenan, bibit, bebet, bobot itu kan bergerak. Ya. Ya toh, sama dengan saya. Apalagi kita nyari orang yang kemudian akan memimpin kita gitu. Kalau saya malah merasa gini, apakah mungkin saatnya sekarang lah Bali harus punya independensi ini gitu. Apakah sekarang saatnya kemudian kita bisa merubah stigma bahwa bagaimana kita bisa memperlihatkan ke partai politik yang berkuasa di Bali saat ini bahwa masyarakat lah sebenarnya pemegang kuasa itu. Itu pertanyaan yang masih ada. Bisa kalaupun goal di DPR aja Gal. Nah, di DPR yang sulit. Tapi kan pernah terjadi gini. Saya sangat senang sekali dengan calon-calon yang sebenarnya non partai yang didukung oleh partai. Itu pernah terjadi beberapa kali. Misalkan Pak Ray Mantre, dia bukan anggota partai politik, tapi diciptakan oleh partai politik. Dia didukung oleh partai politik. Sebenarnya, Jokowi pun sama. Jokowi sama, Ahok juga sama. Cuman ujungnya juga sama di jadi boneka partai ujungnya kan. Kita nggak tahu ke depannya. Cuman kalau saya ngelihat, makanya kita ngelihat manusianya dulu. Keberanian untuk melawan sistem itu kan berat, pasti. Dan pasti perlu modal yang besar sekali. Bukan modal uang ya. Tapi modal keberanian, modal berserah diri gitu. Karena kalau kita kemudian mengamini semua perbuatan kita itu untuk masyarakat luas, untuk mengurangi beban masyarakat luas, saya yakin Ide Betara itu nggak mungkin diam kok. Betul. Tuhan tuh nggak mungkin diam. Betul. Saya percaya itu. Dia pasti akan memberikan terus jalan. Termasuk podcast Jack Bali ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun dikutuk pun, kenal mungkin orangnya mungkin, cuman Jack Bali-nya masih gitu kan. Betul. Kalau misalkan pemerintah kemudian dia ngotot sekali, wah Erwin pokoknya berapa minta uang, misalkan 10 miliar, minta uang 10, emang kebayarnya misalkan gitu ya. Tiang yakin nggak? Kalau kita punya nalar, oh bayar 10 miliar, aliang itu lebih besar udah ngomongin di Jack Bali. Kalau saya, gitu. Karena siap. Ya itu balik lagi. Yang penting sekarang adalah pesan saya cuma simpel saja suara kita itu. Siapapun dan dimanapun Anda, kalau ingin kemudian pemerintah kita bekerja dengan baik dan berdampak langsung kepada kita, ya kita harus minta. Kalau kita kan nggak mungkin bisa tipu Pak Kosta terus susah, dia sudah bersuara saja. Oke, thank you Pak Krisna Taira, luar biasa ini. Tumben dia nggak salah diberi nama saya. Krisna Tiara misalnya. Saya liu kedua dia dong. Body beam apa barang. Belajar lah. Podcast sebelumnya jak apa kan ngedit kok dia. Pertama punya kan di sub apa kok ada wortel kan udah. Perlu asalnya ada prompter gitu. Lain kapan-kapan saya yang lali ke sana nih ke coffee shopnya. Kebetulan saya suka ngopi, yang penting bisa ngerokok kan. Boleh. Bisa ngerokok, bisa nge-vape gitu aja. Ada tempat smoking area? Kebetulan kita ada halaman lumayan luas lah di belakang. Parkir luas. Wih, apalagi kalau parkir luas pasti mantap itu. Apa namanya? Celesa Coffee and Eatery. Jalan Tukat Batanghari. Wah. Pokoknya kita nongkrong, itu tempat yang saya ciptakan sengaja untuk kita nongkrong bareng lah. Nih bisa ditambah nih satu sponsor mungkin. Hubungin Randy saya. Kasih nomornya Randy ke Erwin. Oke, thank you Pak Krisna. Siap. Semoga Pak Krisna Taira tetap Sama-sama kita.
Dan karena orang Bali merindukan suara-suara kritis itu gitu. Ya semoga tetap kritis. Kemarin saya pernah ini konten terakhir saya itu maksudnya gimana tuh? Konten terakhir di 2025. Oh gitu. Baru pintas nih kamu. Mudah-mudahan masih bisa jalan terus. Siap. Karena sebenarnya kemarin ini lanjut lagi malah jadinya. Nggak apa-apa. Saya sempat kemarin itu sempat capek, Win. Sempat Jenuh ya? Cepat capek. Kok nggak didengar ya, nggak ada Oke. perubahan. Oh pasti gitu. ada kok suara. Oh biasanya. Pasti. Kemudian beberapa kali kita ketemu kita makan lah ya. Saya kebetulan suka olahraga. Kebetulan sama teman-teman sama orang-orang kemudian Kok nggak pernah gini lagi? nggak, Pernah lagi? Krisna ya gitu. Terima kasih ya Pak. Udah suarakan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ini yang membekas ada di saya. Betul. Gitu. Artinya Itu adalah pasti akan mendorong. itu akhirnya ini apakah ini menjadi tanggung jawab kah atau gimana nih gitu? Ujung-ujungnya ke sana. Jujur saya gitu juga dulu. Jenuh. Keluarlah lu beli rujak Bali ya. Kayak gua demen udah beli. Le. Gimana sih cara ragu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman juga yang di media sosial juga bisa terus memberikan informasi ke kita. Kalau emang ada sesuatu yang perlu disuarakan, kita duduk dulu tapi datanya harus benar dulu. Apa yang diresahkan, ya kita coba sama-sama ngobrol. Karena suara kita juga sama kayak Jack Bali, sebenarnya kita buat sebuah media, semua orang bisa ngobrol kok sore. Ya betul. Oke, thank you pokoknya kita tutup. Ini misi Om Swastiastu. Pokoknya thank you ya. Semoga sehat terus. Semua sehat semua. Oh, pedal kan ya. Maka jam telu semang bisa nge-gym gitu. Tapi jangan ditiru itu ya. Nanti rungkat kalian. Karena jam saya kebalik. Jam tidur. Wen izin wen tuh jam kelek. Tahun baru deh wen. Jangan tahun baru. Oke lah. Thank you ya. Siap. Terima kasih banyak, Sukses luar terus. biasa, Ya. sukses kita semua.